Ada yang janggal dari negeri ini. Banyak orang yang berbicara tentang Indonesia emas, tapi saya masih dalam posisi Indonesia cemas. Tapi posisi kita sekarang adalah Indonesia cemas. Cemas dalam berbagai bidang. Tadi Bang Komar dalam bidang sosial. Di dalam industri pun kita cemas. Padahal mereka lah yang sebetulnya rasis, yang tidak toleran terhadap keadaan bangsa ini. Jadi mereka serakah, ingin menguasai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kotia Forum yang saya hormati, forum kita ini memang memiliki kelas pada kelas menengah. Lebih pada bagaimana kita memperhatikan percakapan di tingkat warung kopi. Namun kami adalah aktivis-aktivis pada masanya, yang tentu ketika berbicara, kami berbicara tentang tataran bagaimana Indonesia ini dari hari ke hari menjadi lebih baik. Pemirsa, kita dari hari ke hari disodori keadaan-keadaan yang mencekam di masyarakat. Ada yang janggal dari negeri ini, yang mungkin akan dilihat satu persatu dari teman-teman ini, sesuai dengan pengamatan sosial, observasi yang kita lakukan. Kita memiliki informasi yang cukup banyak, tetapi kita belum melakukan pendalaman. Kebiasaan kita melihat hanya pada kulitnya, dimaksudkan oleh forum ini untuk diantarkan masuk ke dalam sisi inti dan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, di sini ada Bang Komar, Bang Ade Adamno, kemudian Bang Tigor Site, Yasin Kara, saya sendiri membicarakan hal ini. Silakan Bang Komar memulainya. Kalau saya melihat begini Bang Yasin, kondisi sosial kita yang parah sebetulnya ya. Walaupun ekonomi memang lebih parah lagi. Tapi sosial sebagai basic daripada kehidupan bernegara ini parah sekali. Jadi apapun yang kita bangun, kalau faktor sosialnya lemah, sama juga kita membangun rumah di atas lumpur. Jadi faktor sosial kita ini sangat lemah, terutama dikaitkan dengan budaya ya. Saya melihat masyarakat kita ini kok seperti masyarakat yang tidak berbudaya ya. Kan kalau orang berbudaya itu kan bisa dilihat dari perilakunya. Kalau orang yang gak berbudaya itu, kalau dia mau muntah ya dia muntah saja. Terserah orang itu menjadi kecipratan baunya, dan baunya itu seumur-umur dia rasakan, nggak ada masalah. Karena orang itu tidak berbudaya. Dan saya lihat sekarang ini kecenderungan seperti itu. Mau korupsi juga begitu ya? Ya semua, dia mau korupsi, dia nepotisme. Orang lain mau sangsara akibat itu nggak ada masalah. Dasarnya adalah dasar dari karakter para pemimpinnya. Ini mohon maaf ya, saya ini kan seorang muslim ya. Sejak masih kecil saya diajarkan tentang nilai, akhlak dan akidah. Nabi Muhammad juga diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tetapi kan faktanya itu kita lihat di medsos, ustadz ya berbicara seenaknya saja. Pokoknya dia mau muntah-muntah aja gitu yang oknum. Jadi ya. Ustadz ini juga banyak yang asal ngomong aja menurut Iya, Bang pokoknya Komar. kalau dia mau muntah-muntah aja. Jadi itu seolah-olah jadi ahli-ahli pidato dengan daya keras dan luar biasa. Mencaci maki. Mencaci maki. Nah, itu kan menurut saya satu perilaku yang tidak berbudaya. Dan masyarakatnya pun menjadi masyarakat tidak berbudaya. Yang terjadi di masyarakat kan sekarang luar biasa. Ada anak membunuh ibunya, ada ibu membunuh anaknya, suaminya, ada polisi membunuh polisi, dan berbagai macam hal terjadi di negeri ini. Maka kalau menurut saya negara ini dalam keadaan kacau Bang Yasin. Kacau sekali. Kacau sekali Bang Yasin. Jadi LGBT kita juga nggak tahu ya sampai sejauh mana ya. Tapi kan ada orang yang pesta narkoba di lapas, kemudian dilaporkan, kemudian dia dimutasi gitu. Lucu ya. Rusak sekali ya. Jadi rusak semua ini. Keadaan seperti ini rusak dan saya nggak tahu. Dan ada yang agak elit sedikit. Hasto bilang ini gimana? Sudah ada partai coklat. Nah, iya, ini juga kan sekarang ini orang sudah terbuka dengan perilaku polisi ya. Orang tuh
tidak segan-segan sekarang mengkritisi, menyebut nama lagi kan. Sekarang ini satpam dipakein coklat bang sekarang. Udah nggak jelas yang mana polisi yang mana satpam ya? Iya, jadi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu tentu kan. Nah ini kalau menurut saya kondisi kita sudah kacau bang. Nah, Karut marut di masyarakat ini apa sebenarnya penyebabnya? Coba Bang Ade nih, dari mana nih asal-muasalnya nih sehingga terjadi karut marut seperti yang dijelaskan oleh Bang Komar ini? Kita bingung juga melihat keadaannya kok begini. Oke, terima kasih. Saya mencoba melihat dalam perspektif yang bisa saya jangkau ya, bahwa memang dalam berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa banyak orang yang berbicara tentang Indonesia emas, tapi saya masih dalam posisi Indonesia cemas. Karena berbagai persoalan-persoalan kebangsaan kita ini yang harus didesain, direncanakan, dilaksanakan untuk bisa menopang harapan masyarakat untuk mencapai apa yang kita ingini sebagai Indonesia emas. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah dari perspektif ketenaga kerjaan. Kita bicara tentang, saya tidak berbicara, saya bukan ahli ekonomi, tapi berbicara tentang soal investasi, kesempatan kerja yang terkait dengan apa yang saya kuasai ya. Bahwa ketika orang bicara tentang investasi di Indonesia banyak, kita juga punya kebanggaan bahwa berarti Indonesia ini tertarik bagi para investor. Nah kemudian investasi itu melahirkan pertumbuhan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi kemudian ada pertanyaan yang muncul, pertumbuhan ekonomi itu untuk siapa? Gitu. Ya. Nah, apakah itu sekedar catatan statistik atau punya implikasi terhadap kehidupan masyarakat? Dalam hal ini adalah ada efek perluasan kesempatan kerja. Ya. Itu kan harus dirancang, didesain agar seluruh aktivitas kegiatan dalam kerangka investasi itu harus bisa memberikan jaminan terhadap perluasan kesempatan kerja. Saya terus terang melihat itikat baik dari program Presiden Prabowo tentang makan siang gratis, saya respect. Tetapi saya melihat itu bukan sebuah program jangka panjang. Ya. Program jangka panjang adalah bagaimana masyarakat itu setelah punya pengetahuan bagaimana makan gratis, itu dilakukan oleh setiap penduduk Indonesia dengan program yang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan itu adalah dari pendapatan masyarakat Indonesia yang punya kemampuan kemudian membelikan bahan makanan untuk memberikan kepada anak-anaknya sehingga anak tumbuh itu menjadi manusia Indonesia yang cerdas, yang sehat dan sebagainya. Tapi kalau sekedar investasi kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan pengorbanan yang diberikan oleh negara ini, maka itu saya menjadi pesimis. Yang saya katakan tadi, bukan Indonesia emas yang kita capai, tapi Indonesia cemas. Ya. Yang saya kira semua kita sepakat bahwa kita jangan dalam persepsi yang begitu, tapi ini sekedar sebuah refleksi pemikiran bahwa untuk mencapai Indonesia emas itu kan tidak sekedar omon-omon, Ya. tetapi harus melalui kebijakan-kebijakan yang punya implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Bagaimana pendapatan masyarakat itu meningkat sehingga kemampuan daya beli masyarakat itu terjadi, kemudian produksi dalam negeri itu juga kemudian dikonsumsi dan dibeli oleh masyarakat Indonesia tanpa ketergantungan dengan impor dan sebagainya. Ini anugerah Allah kepada kita ini kan, kalau kita banding negara lain kita ini lengkap. Luar biasa, kita harus bersyukur untuk berlapis-lapis banyak itu, karena karunia Allah ini sesungguhnya apa yang kita punya kita bisa bikin sendiri. Betul. Kita bisa melakukan itu kalau kita punya kemauan. Lagi-lagi ini adalah soal komitmen politik,
Ya. keputusan politik dan juga komitmen pimpinan negara, pimpinan pemerintahan untuk melakukan itu. Ya. Tapi kalau itu sekedar omong-omong, sekedar pidato, lama-lama masyarakat secara keseluruhan apatis dan kemudian melahirkan ketidakpercayaan publik yang semakin meluas. Saya Maka kira terjadilah Indonesia cemas tahun 45. ya itu yang harus kita 2045. hindari. Ya benar, Bang Ade. Sebenarnya rumus ekonomi itu sangat standar. Siapa yang bekerja, dialah yang berpenghasilan. Jadi kalau keadaannya di mana masyarakat kita itu tidak bekerja, artinya tidak berpenghasilan. Tidak mungkin orang berpenghasilan dengan tidak bekerja. Itu rumus standar dari ekonomi. Makanya dikenal dalam teori ekonomi, baik klasik maupun Keynesian itu full employment. Jadi bagaimana agar semua orang yang sudah waktunya untuk bekerja, pada usianya sudah bekerja, harus bisa bekerja. Dan itu hanya bisa terjadi jika negara memfasilitasi proses itu. Misalnya begini, waktu zaman Pak Harto dikatakan prioritas pada sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian. Itu jelas pada saat itu. Sayangnya waktu itu tumbuh industri-industri intensifikasi, tetapi Pak Harto kelihatannya tidak begitu tertarik untuk mengurusi intensifikasi pertanian. Akibatnya pabrik-pabrik traktor yang diinisiasi dari sekolahan-sekolahan baik perguruan tinggi maupun pada tingkat SMK. Itu yang namanya traktor mini itu untuk pertanian. Itu bangunan dari SMK di Bogor. Lalu kemudian ITB menghasilkan berbagai produk-produk untuk pengairan yang kemudian juga tidak digunakan secara optimal. Sebenarnya kalau ini bisa dioptimalkan, maka tenaga kerja kita ini akan terserap dan memiliki kemampuan kapital dengan sendirinya akan tumbuh. Nah, yang terjadi kemudian dari waktu ke waktu, kita hanya terjadi swasembada beras di tahun 83, 84. Selebihnya itu lalu kemudian turun kembali sampai sekarang kita tidak mampu memenuhi kebutuhan beras. Kita impor kedelai, kita impor beras, kita impor garam, kita segala macam kita impor hari ini. Dan ini betul-betul suatu keadaan yang mencemaskan. Kenapa? Karena makin sedikit orang yang terlibat di dalam dunia kerja. Dan itu berarti bahwa tingkat keadilan di dalam perekonomian itu semakin rendah. Ini kemudian menjadi lebih parah lagi ketika ekonomi ini dikuasai oleh 1-2 orang. Kita kenal di Indonesia ada istilah 9 naga. Itu artinya semua ekonomi itu bertumpu pada 9 orang saja, 9 perusahaan. Bahkan terakhir 9 naga itu ingin mengakuisisi hampir seluruh wilayah Jakarta dan Banten. Kalau itu yang terjadi, maka ini betul-betul terjadi diskriminasi rasial di dalam ekonomi yang ujungnya adalah bahwa sangat mungkin ini akan menjadi penetrasi politik dari politik Cina. Nah, kalau ini dibiarkan memang sangat berbahaya. Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi karena ini melawan pemerataan pembangunan, melawan sistem keadilan dalam ekonomi. Kita harus melawan persoalan-persoalan seperti ini, membicarakannya kepada publik agar semua menyadari bahwa ini tidak boleh. Sembari bagaimana kita memperbaiki kemampuan produktivitas kita. Masing-masing menghandle keadaan ini dengan mengharap bahwa Pak Prabowo sebagai presiden baru ini menjembatani agar itu terjadi. Tidak lagi ada pabrik traktor yang pengolahan pasca panen yang kemudian dijanji lalu kemudian tidak dibeli dia punya barang. Yang akibatnya terjadi dismotivasi di dalam mengembangkan industri-industri yang peralatan industri, barang industri yang memungkinkan masyarakat itu mandiri. Belum lagi bahwa keadaan internasional ini benar-benar sebenarnya mengancam. Hadirnya Trump ini akan menjadi persoalan tersendiri.
biarkan kita dengar dari Bang Tigor mengenai bagaimana kita pada level internasional dan ancaman terhadap kekuatan bangsa kita. Bang Tigor, monggo. Ya Bang Yasin, kita sekarang ini seperti kata Bang Ade juga bilang, kita kan cita-citanya 2045 Indonesia Emas. Indonesia Emas itu artinya 100 tahun dari kemerdekaan sebetulnya kan. Jadi itu golden yang kita harapkan itu 100 tahun setelah kita merdeka akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang ada di dalam benak para pemimpin kita. Tapi posisi kita sekarang adalah Indonesia cemas. Cemas dalam berbagai bidang. Tadi Bang Komar dalam bidang sosial. Di dalam industri pun kita cemas. Kita lihat di berbagai aspek, misalnya yang paling baru Sritex nggak mampu bersaing, nggak mampu membayar membayar tagihan, nggak bisa membayar buruh. Dan itu sebetulnya adalah gelombang salju yang di akhir, karena sebelum-sebelumnya kita udah mendengar PHKI di mana-mana. PHK dari mana-mana sudah ada dari berbagai sektor. Karena yang terjadi adalah sebetulnya Bang Yasin, kita ini tidak melakukan industrialisasi, tapi terjadi deindustrialisasi. Sangat mudah melihat itu. Lihat aja konsumsi PLN di dalam industri itu menunjukkan kekurangan. Bagaimana itu, Bang? Artinya kontraksi yang terjadi. Kontraksi yang terjadi artinya produksi kita itu tidak mampu menangkap pasar karena kalah impor. Jadi, nah ini suasana cemas ini awal-awalnya kita sangat bersemangat ya begitu lihat pidato Pak Prabowo yang kita lihat, kita pernah katakan ini Prabowo ini dalam kenyataannya sebetulnya antitesis nih dari Jokowi, karena antitesis itu artinya Pak Prabowo menghindarlah dari kebiasaan Jokowi yang berhutang untuk membangun infrastruktur yang ugal-ugalan. Jadi tol yang kemana-mana, tapi nggak ada ininya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Ya. Karena yang dibutuhkan itu, kenapa di zaman Pak Harto bisa tumbuh di atas 10%, malah pernah 18%. Karena dia ada dalam industri pangan, industrialisasi jalan, ini yang bisa menampung tenaga kerja. Kalau hilirisasi itu kan padat modal dan yang tenaga kerjanya pun banyak diimpor. Nah, situasi yang tambah rumit karena yang kepilih Presiden Amerika Serikat itu adalah Trump. Trump ini dipanggil sebagai godfather dari tarif. Jadi ilmunya Trump itu nggak jauh-jauh dari tarif. Dia udah pasang ancang-ancang. Untuk Cina dia akan kasih tarif, semua produk Cina yang masuk ke Amerika akan ditarif 50%. Untuk Eropa 20% dan Meksiko negara tetangganya 20%. Ini artinya apa? Ini ada sekumpulan nanti produksi Cina yang nggak bisa masuk ke Amerika akan banting pasar. Akan banting pasar, salah satunya adalah pasar yang paling gemuk di Asia itulah Indonesia. Jadi ini kalau nggak diantisipasi oleh tim unggulan Prabowo, ini bahaya kita. Cemas sekali kita melihat ini, karena lihat aja dari segi steel misalnya ya, itu habis-habisan karena stoknya Cina itu banyak sekali. Bisa nggak kita pastikan bahwa begitu Trump melakukan ini lalu kemudian Krakatau Steel udah pasti mati lah? Ya, kalau nggak ada sesuatu yang dilakukan secara signifikan, melakukan sama dengan kebijakan yang memakai produksi dalam negeri itu nggak hanya Krakatau Steel, sampai ke hilir-hilirnya nanti orang-orang itu nggak mau pakai produk Krakatau Steel karena jauh lebih murah kalau impor dari Cina. Udah kualitasnya bagus, harganya lebih murah. Nah ini kan sesuatu yang nggak bisa kita menasehati ini dengan nasionalisme. Karena di dalam industri itu bahan baku yang murah, kualitas bagus, itu yang mereka cari. Itu yang dipakai. Itu yang dipakai. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya objektif ini nggak bisa berlindung di balik nasionalisme. Ya betul. Harganya murah, kualitasnya bagus, itu yang akan masuk ke dalam pasar. Dan itu juga diperburuk oleh para pejabat kita di imigrasi ya. Untuk barang masuk itu kan sekarang ini banyak sekali yang aneh-aneh ya, yang membuat cemas itu. Jadi misalnya orang Cina mengekspor produknya di Indonesia, dia mencatat secara statistik sebagai ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia. Tapi yang diimpor mereka juga dicatat dengan baik-baik. Apa yang mereka impor
dan apa yang kita laporkan sebagai ekspor itu kan jomplang. Ini pernah dibahas secara khusus oleh almarhum Faisal Basri. Ya, ya. Nah, ini hal-hal seperti ini sebetulnya nggak hanya terjadi di bidang nikel, hampir seluruh produk-produk yang masuk di sini itu nggak bisa kita lihat bahwa itu apakah kena pajak apa tidak. Jadi masalahnya bukan hanya sekedar dia kasih tarif apa tidak, tapi kalau masuknya pakai smokel lebih parah lagi. Udah sampai efeknya ke Tanah Abang. Masuknya tidak dipajak, Artinya masuk dia melalui smokel. negara betul-betul dirugikan. Sangat dirugikan. Dan ini adalah problem dari penyelenggara negara, misalnya. Ya. Sebenarnya. Saya juga dengar ini, Bang Tigor. Misalnya kebijakan penggunaan baja dalam negeri. Sengaja dibuat sedemikian rupa spesifikasinya yang mengakibatkan baja kita tidak bisa laku dalam negeri. Dan ini dibuat oleh misalnya dari PUPR, kemudian dijembatani oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Akibatnya lalu kemudian tersingkirlah Krakatau Steel di dalam jalan tol misalnya. Maka kita perhatikan bagaimana majunya pembangunan infrastruktur Indonesia, tetapi pabrik bajanya mati, pabrik semennya mati, usaha rakyat mengumpulkan kerikil mati, usaha rakyat berkaitan dengan penyiapan bahan-bahan pembangunan, menopang pembangunan, atau terlibat di dalam suatu pekerjaan pembangunan infrastruktur itu menjadi tidak ada karena semuanya menjadi impor. Kenapa menjadi impor? Karena kita mengimpor dalam keadaan misalnya beton jadi, betonnya sudah jadi baru kita impor. Sampai di sini tinggal dipasang. Tenaga kerja kita yang seharusnya terlibat menjadi tidak terlibat. Nah, kenapa kebijakan ini kok bisa begini, Bang Ade? Oke, Perhatian terhadap perhatian terhadap pelibatan tenaga kerja kita itu menjadi sangat scarce, sedikit sekali. Bahkan Luhut itu mengatakan karena ini tidak bisa pakai tenaga kerja dalam negeri, walaupun jumlah perguruan tinggi kita luar biasa banyaknya, lalu kemudian kita mengimpor tenaga kerja dari Cina. Oke. Saya ingin memposisikan Indonesia ini sebagai bagian dari dunia. Dan itu ada sebuah realitas. Artinya apa? Ada kepentingan global yang kemudian harus diperhitungkan masing-masing negara. Ada hubungan bilateral dan sebagainya itu kan. Tetapi satu hal yang harus menjadi prinsip dalam kehidupan berbangsa adalah soal kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa. Artinya kita harus betul-betul memperhatikan kepentingan nasional kita. Dan saya kira itu ada pada Prabowo. Apakah itu akan menjadi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo? Nanti kita lihat. Terkait dengan persoalan-persoalan yang soal tenaga kerja tadi. Jadi begini, tenaga kerja ini kita bicara dalam konteks dunia. Ada tenaga kerja dalam negeri, ada tenaga kerja luar negeri. Karena tenaga kerja itu dia bisa bergerak karena ada supply dan demand. Ada penawaran dan ada permintaan. Maka kita memanfaatkan kedua peluang itu, maka ada institusi negara yang sekarang itu menjadi badan, menjadi kementerian. Saya secara pribadi itu mengapresiasi langkah ini. Karena dengan demikian penempatan tenaga kerja luar negeri itu menjadi perhatian yang lebih intens. Persoalannya adalah pembenahan regulasi dan koordinasi antar instansi itu menjadi problem tersendiri. Kalau itu tidak menjadi perhatian. Yang kedua adalah dalam negeri. Tenaga kerja dalam negeri kita ini kan penduduk hampir 300 juta. Ya. Berarti tenaga kerja itu kita sudah hampir sekitar 200 juta ada.
Artinya dari sisi supply kita besar. Sangat besar. Saya adalah orang yang tidak setuju ketika orang beranggapan tenaga kerja asing datang itu karena kita belum mampu. Kita kan bisa merencanakan, kita bisa memilah mana tenaga kerja kita yang sudah mampu, mana yang belum. Betul. Yang belum mampu itu mereka bisa datang. Tapi kalau yang sudah kita mampu kerja, ngapain mereka datang? Kan tenaga kerja kita tersedia. Ini pukul rata aja. Ya, itu nggak bisa karena bekerja itu adalah hak setiap warga negara dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ya, ya. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengabaikan kesempatan kerja dalam negeri bagi warga negara itu melanggar konstitusi. Nah, karena itu adalah hak rakyat yang harus dijamin oleh pemerintah. Nah, kalau itu terjadi, masyarakat ini semakin banyak yang bekerja, kemudian punya pendapatan, maka mereka akan bisa konsumsi barang-barang atau kebutuhan pokok yang sesuai dengan diharapkan oleh pemerintah sekarang, makanan bergizi dan sebagainya. Itu dari pendapatan rakyat Indonesia. Rakyat sendiri. Kalau itu bisa didorong untuk terjadi penciptaan kesempatan kerja di mana-mana dan kemudian upah yang mereka dapat itu punya kemampuan untuk membeli sesuatu, terutama barang-barang konsumsi, itu akan mendorong percepatan apa yang menjadi obsesi dari Presiden Prabowo untuk bisa generasi yang akan datang itu akan semakin lebih baik. Dan kita berharap bahwa apa yang menjadi cita-cita itu menjadi cita-cita bersama kita, sehingga kita tidak perlu kemudian ada pikiran yang dianggap diskriminatif. Tidak ada. Dulu di zaman Pak Harto saya ingat betul, ketika tenaga kerja asing datang itu boleh, bukan tidak boleh kita ke sana, karena ini tenaga kerja itu bicara tentang dunia. Ya. Bisa datang, tetapi waktu itu diatur bahwa kalau ada tenaga kerja yang skill itu harus tanggung jawab untuk membina tenaga kerja Indonesia sekian banyak. Ya. Waktu itu kalau nggak salah 10 orang gitu. Sehingga jadi satu tenaga kerja asing ada transfer teknologi dan pengetahuan. Gitu. ya. Sehingga kita tenaga kerja asing itu kan tidak menetap di sini, mereka akan kembali. Tenaga kerja kita sudah bisa melakukan itu, dan itu kita harapkan. Katakanlah tadi yang semua kita berbicara Indonesia Emas itu adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk menuju Indonesia Emas. Ya. Kalau dengan kondisi objektif sekarang, saya masih pada posisi Indonesia Cemas. Ya. Terima kasih. Betul. Jadi ini keadaan yang masih sangat jauh. Ada smelter kita yang pekerja luar negerinya itu, tenaga kerja luar negerinya itu di atas 50%. Artinya 1:1. Tidak seperti yang diharapkan. Sedemikian rendahkah kemampuan tenaga kerja kita? Dan terakhir, diekspos dari salah satu badan PBB yang mengatakan bahwa IQ kita itu memang 78%. Tertinggal sekali. 10 tahun terakhir ini tenaga kerja kita ber-IQ seperti itu, makin mengkhawatirkan lagi bahwa memang tidak bisa diharapkan tenaga kerja kita. Dan apa yang akan terjadi dengan isu seperti ini, bahwa makin lama makin sedikit tenaga kerja kita yang akan terlibat. Dapat dibayangkan bagaimana keadaan bangsa kita ini ke depan, Bang Komar. Ya, korelasi melekat dari apa yang abang-abang katakan tadi tentang situasi ekonomi negara, itu adalah kerusakan masyarakat. Dan masyarakat sekarang ini kan berkecenderungan menjadi masyarakat stres, masyarakat yang bingung, dan ini berakibat buruk terhadap kelangsungan kehidupan bernegara, apalagi yang diharapkan tahun 2045 Indonesia Emas. Betul apa yang dikatakan Bang Adam Noh, bahwa ini Indonesia cemas. Apalagi problemnya sekarang, orang-orang pengusaha-pengusaha yang ingin menguasai ekonomi bangsa, kalau kita kritisi, kita dikatakan rasis. Terbalik. Jadi kita yang seharusnya
mengatakan mereka rasis, orang-orang yang kritik mereka yang ingin menguasai ekonomi negara dikatakan rasis. Sebetulnya Tunggu mereka dulu. Jadi mereka menguasai semua sumber daya dan produksi, lalu kemudian mereka menjadi sejahtera sekali. Kalau ada yang kritik disebut rasis. rasis. Karena Padahal- mereka punya media semuanya, Bang. Ya, padahal mereka lah yang sebetulnya rasis, yang tidak toleran terhadap keadaan bangsa ini. Jadi mereka serakah, ingin menguasai semua. Dan bahkan di wilayah PIK 2 dan berikutnya itu kan, kalau menurut Said Didu ada 10 kecamatan yang ingin dibangun, ya kan? Itu kan, dan itu Dari dikelirkan, Bang. Ini sebenarnya yang masuk di dalam wilayah penguasaan lahan itu kurang lebih hanya 2 kecamatan. Tetapi lalu kemudian dikembangkan dengan semena-mena menjadi 10 kecamatan. Itu dilakukan sendiri oleh pengembang. dan itu nantinya akan menjadi daerah eksklusif. Daerah eksklusif itu kan rasis sebetulnya. Dan konon kabarnya akan dibuat wilayah pecinan kan. Dan itu pelanggaran HAM, Bang. Ya, nah itu, nah kalau saya mungkin itu bagian para elit dan politisi lah yang untuk menyikapi itu. Ya. Saya hanya concern terhadap persoalan masyarakat kita ini yang semakin lama semakin stres. Dan saya katakan tadi bahwa banyak sekali fenomena-fenomena ya yang penyebab stres itu, akibat stres itu. Ada yang anak bunuh ibunya, ada yang ibu bunuh anaknya, Gantung diri. gantung diri, ada mayat ditemukan di sini di situ, dan seterusnya. Ini mengakibatkan kerusakan secara umum di masyarakat. Dan yang perlu kita waspadai sesungguhnya adalah bahwa Indonesia itu selalu mengalami periode-periode patahan, Bang. Ada patahan 65, ada patahan 98 ya kan. Dan menurut saya tidak menutup kemungkinan akan terjadi patahan lagi ketika situasi masyarakat seperti ini. Masyarakat sudah sangat rusak. Ada orang yang mengerti tentang keadaan, tetapi mereka memanfaatkan situasi. Misalnya ada yang menjual radikalisme, jadi orang ini hidup dengan konflik. Apabila ada konflik dia hidup. Nah, dia menjual radikalisme. Ada yang seperti itu. Jadi banyak hal, Bang, yang saya lihat ini akan menjadi Oke, Bang. sesuatu yang gelap di kemudian hari. Ya, Itu, Bang. maka dari awal pembicaraan kita menanyakan apa yang janggal dari negeri kita ini sehingga terjadi situasi terus-menerus seperti ini. Masyarakat makin hidup dalam pola survival. Pokoknya terabas aja bagaimana caranya mendapatkan pemilu, pilkada akan menjadi ajang tempat bagi-bagi uang lagi. Dan rakyat kita dihargai dengan sangat rendah. Sebagai manusia, hak utamanya dibeli untuk menentukan siapa pilihannya. Ada tambahan, Bang Tigor? Ya, jadi di tengah-tengah kecemasan yang tadi kita berbincangkan, sebetulnya ada juga peluang, Bang Yasin. Ya. Jadi misalnya kita lihat di sepak bola. Di sepak bola itu kan kita sekarang menuju Indonesia Emas akan menjadi peserta Piala Dunia 2026. Nah, yang menarik adalah apa yang dilakukan sehingga itu Indonesia Emas tahun 2026 untuk sepak bola itu bisa terjadi. Ini yang dilakukan oleh kita semua, termasuk adalah pimpinan PSSI, mencari bibit-bibit unggul dari diaspora di seluruh dunia, sehingga dia bisa membela Indonesia dan mereka sangat heroik, Bang Yasin. Ya. Nah, saya mengusulkan supaya Prabowo ini mencari juga kayak begitu di kabinetnya, Untuk carilah ekonomi. untuk ekonomi dan untuk berbagai sektor yang kita cemas tadi itu. Ya. Jadi, ada beberapa yang Gak usah pakai tenaga kerja Cina misalnya. iya, jadi nah itu dia dari Pak Prabowo kan selalu ngomong dari kepalanya kan gitu ya. Carilah, masa nggak ada sih orang-orang unggul di Indonesia ini? Jangan lihat partainya, lihat aja bagaimana dia membuat Indonesia cemas sekarang ini menjadi Indonesia
emas tahun 2045 itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang unggul Indonesia yang lintas suku, lintas ras, lintas agama, lintas pendidikan, itu ada itu, 40 orang itu akan ada. Kalau Prabowo bisa melakukan itu, dia nggak usah ragu-ragu melakukan reshuffle. Ada kita lihat ya, contoh misalnya menteri yang membuat kita agak tenang, ada itu juga Bang Yasin. Saya tertegun melihat menteri Menteri Pendidikan Dasar Menengah ya. Oh iya. Dia pulangnya naik MRT. Oh, dia tutup Masya kepalanya, dia menunjukkan. Ini ada juga yang ini menurut saya manusia unggul ini. Dia bisa menjadi teladan gitu kan. Nah, tinggal Prabowo nyari yang lain di bidang industri. Jangan pakai yang sekarang. Yang sekarang udah terbukti gagal di dalam kabinet Jokowi kan nggak ada industrialisasi. Menteri Perdagangannya mengkhawatirkan. Menteri Koordinator Ekonominya mengkhawatirkan. Koordinator Pangannya lebih lagi. Iya. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah segan-segan. Kita mendukung Prabowo. Segera lakukan evaluasi itu. Kalau enggak kita dalam kecemasan yang terus-menerus. Dan kalau orang cemas itu nggak sehat Bang Yasin. Oke Bang Tigor. Jadi Indonesia emas semoga tidak menjadi Indonesia cemas terus-menerus. Kita masih punya peluang. Semua ini tergantung pada bagaimana Pak Prabowo manage ke depan, sehingga janganlah terus-menerus keadaan masyarakat ini semakin rusak. Antar polisi saling tembak, polisi yang sebenarnya adalah pengayom dan penjaga keamanan rakyat malah terlibat sebagai partai coklat, dan ini sangat buruk. Kita berharap ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.